Jebreters dimanapun kalian berada, ini adalah sahur Jebret Talk sahur episode terakhir karena besok sudah akan malam takbiran dan tentu perlu seseorang yang spesial yang kita akan tampilkan dalam episode Jebret Talks edisi Ramadan yang terakhir ini. Dan karena permintaan sangat banyak sekali dari semua pemirsa kita, dari followers juga, mana nih yang ini, mana nih yang ini, masa udah keduluan di channelnya si itu yang padahal channelnya juga ngikutin Bang Jebret. Aduh, jadi nggak enak tenan naon atuh eta batur. Itu mah temen nggak apa-apa. Udah duluan di Hanif sama di Randy, teman gue juga, tapi seorang ini tetap ditunggu-tunggu untuk ada di Jebret Talks di Jebret Media TV yang juga mengajak kalian untuk membantu masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jebret. Adalah Febri Bo Haryadi sudah bersama kita. Yeay, selamat. Halo. Selamat. Apa kabar? Baik, Bang. Baik, aduh. Apa kabar kembali? Baik, makasih. Hatur nuhun ini mau diwawancara sama gua aduh sebuah kebanggaan Ada sebuah kebanggaan juga nih kok. Bisa aja. Diundang di Jebret Talk. Iya, itu mah kebalik lah seorang Febri Haryadi gitu loh. Feb, Bo, ini di rumah aja apa gimana? Di rumah aja? Ya, di rumah aja. Kebetulan lagi kondisinya seperti ini, jadi manfaatkan waktu yang ada bersama keluarga. Latihan di rumah, juga ya banyak ngobrol sama keluarga. Oh, bener di rumah, bener latihan di rumah. Katanya mah pada biasa posting 1 menit doang, terus laporan ke pelatih, terus udah bohong. Enggak lah, karena ada program juga Bang, karena ada program juga dari tim. Jadi ya sekalian latihan lah, kita juga sebagai pemain profesional menjaga fisik, menjaga standar daya tahan tubuh kita juga lebih kuat. Ya kita harus stay safe, stay healthy di rumah, stay fit. Jadi latihan terus lah, nggak hanya 1 menit terus video terus kirim. Tuh, dengerin tuh guys, untuk seorang yang pengen menjadi atlet dan menjadi seorang profesional, lihat tuh si Bo tuh, tetap walaupun teman-temannya tuh banyak tuh tempat lain cuman kasih video doang. Kalau ini mah serius ya kan, namanya program yang benar. Bo, ini mumpung masih di rumah dan masih dikasih buat kita ngobrol-ngobrol nih, mau nanya-nanya aja, biasa juga, namanya juga, kita juga presenter sekarang lagi di rumah, pengen tahu juga kan, kabar-kabar juga teman-teman, sambil biar ada kerjaan juga, ya kan, kalau enggak tidur terus kacau juga nih. Ini segmen katanya, ya. Nah, katanya ya. Katanya, Instagramnya Bo sekali post bisa beli motor katanya. Kalau ada sponsor yang mau ngepost di Febri katanya bisa beli motor yang enak banget kalau gitu Bang. Bisa beli motor yang Max atau yang CX itu loh katanya. Bener gak sih? Langsung nge-lag. Enggak lah ya. Yang normal-normal aja Bang. Oh ya, normal aja. Jadi itu cuma katanya doang ya? Katanya doang, itu belum pastinya. Belum pastinya ya. Oh, yang normal aja ya, Bo ya? Normal aja Bang. Terus katanya lagi. Katanya sekarang penghasilannya Bo lebih besar dari sosmed daripada gajinya di klub. Katanya juga itu. Itu gimana tuh katanya tuh? Itu fakta atau gosip berarti itu? Gosip lah Bang. Gosip ya? Gosip. Soalnya kan kayak atlet-atlet besar di dunia, David Beckham, Messi, Ronaldo, emang lebih besar dari iklan-iklan dari luar dibandingin, udah besar juga padahal dari klubnya juga. Ternyata dari penghasilan di luar klub juga gede juga. Katanya Febri udah begitu. Ya kalau setiap hari iklannya ya iya Bang. Tapi kalau iklannya setahun sekali ya. Berarti
Kalau nanti bisa lihat, Kalau iklannya sering datang setiap hari, lumayan lah Bang. lumayan ya. Berarti Lumayan lah. berarti nanti kalau kita lihat di sosmednya Bo tiap hari ada iklan, berarti udah mulai menuju ke sana ya. Aduh. Nah, berarti berarti itu masih katanya doang ya. Jadi kalau ntar tiap hari ada baru bisa seperti itu ya. Tapi beneran lumayan kan ya dari sosmed lumayan kan, Bo? Ya lumayan lah Bang. Lumayan juga Bang. Lumayan kan malu-malu banget sih. Ya nggak apa-apa tuh, alhamdulillah. Tapi katanya juga, tapi katanya juga sosmednya Bo ada juga timnya kan. Jadi nggak sendiri ya. Ada yang bantuin juga ya. Ya, kalau misalnya buat sosmed juga saya ada timnya juga Bang, karena Mm-mm. berabe juga Bang kalau saya ngurus Instagram sendiri kan. Mm-mm. Maksudnya iklan-iklan kayak gitu juga nggak saya urus sendiri, jadi saya tahu tawaran-tawaran, tapi banyak juga yang saya setujui atau enggak. Itu tergantung saya juga gitu. Karena selain dari apa, saya juga melihat iklannya juga, terus latihan juga kan tiap hari, jadi saya nggak terlalu mikirin itulah. Tetaplah tujuan saya juga, saya sebagai pemain bola, bukan bukan memang sih di iklan ibaratnya lumayan lah Bang ya, kan kita tahu mungkin upahnya seberapa, kita tahu lumayan. Cuman di sisi lain saya juga harus sadar bahwa ya saya juga atlet, saya juga pemain bola. Saya bisa nerima iklan tuh karena memang sepak bola juga ya kan. Jadi saya tidak menerima sepenuhnya iklan datang tuh saya terima, enggak. Saya juga masih terus komunikasi, terus koordinasi sama tim gimana bagusnya dan tepat waktunya seperti apa. Itu aja sih Bang. Jadi itu semua bisa ada juga karena sepak bolanya. Jadi yang paling utama sebagai pesepak bolanya ya. Betul. Karena ya Jadi, karena mm-mm, dari sepak bola saya bisa menerima iklan. mm-mm. Jadi yang ditolak-tolak tuh apa? Peninggi badan, pembesar alat vital, atau yang mana ini? Enggak lah. Ya karena apa? Ya kayak nggak pas aja waktunya, terus kayak semacam kan yang mungkin apa banyak buang waktu juga. Itu Mm-mm. aja sih Bang. Oh, Kan itu yang nggak ada lah. pokoknya jangan yang buang lagi waktu lagi nggak bisa sama yang nggak pas pokoknya ya. Ya, Ya. Tapi emang ada tawaran cocok juga. sama waktunya dan Uh-uh. cocok juga sama Cocok sama ininya nggak? abang tahu lah kalau itu. Pakai malu-malu. Tapi Bo, ini bukan katanya. Karena memang sekarang pesepak bola followers Instagram paling banyak Bo kan? Nggak tahu tuh Bang. Ya, pura-pura nggak tahu lo, gue jewer nih. Nah, itu sebenarnya dulu sengaja emang mau banyakin followers atau enggak, tapi ya memang itu followers itu ya follow-follow sendiri semuanya gitu. Ceritanya tuh bagaimana tuh bisa sampai sebanyak itu sekarang? Sebenarnya Bang, saya tuh tipe orang yang agak tertutup Bang. Agak Heeh. tertutup di media gitu. Banyak juga yang Heeh. ya saya tutupin lah. Saya nggak terlalu saya juga di Instagram jujur saya juga nggak terlalu aktif Bang. Apa ya Nih, 1,9. dalam Kan? latihan. Heeh. Ya, Heeh. ya saya juga jujur Bang, saya juga agak ibaratnya perlu koordinasi sama tim lah untuk posting untuk segala macam, dan saya juga kurang untuk share dalam sehari-hari saya selama latihan, selama kumpul di rumah, kumpul Heeh. sama keluarga. Heeh. Jadi apa ya Bang? Follow saya juga saya tidak terlalu muluk-muluk untuk apa ngebanyakin follow, enggak. Ya mungkin dengan sendirinya ngikutin Bang. Ya alhamdulillah juga lah banyak orang yang senang juga, banyak orang yang nggak suka ya kan, normal lah dalam hidup. Cuman ya tanpa saya sadari ternyata follow saya juga ya lumayan lah Bang, 1,9 kan. Heeh. Padahal saya juga nggak terlalu aktif amat lah Heeh. di media kan. Saya nggak terlalu banyak nge-share latihan, nge-share pribadi sehari-hari enggak. Heeh. Tapi ya ngikutin sendiri followers itu alhamdulillah lah. Banyak juga yang suka, banyak Bo juga yang pernah suka. iseng-iseng nggak? Pernah iseng-iseng lihat nggak? Selain Bandung, kota mana lagi yang paling banyak followernya Bo?
Dulu sih pernah Bang, karena kan tim juga sering cek. Itu ya Jabotabek juga lumayan Bang. Ada juga. Lumayan ya. Ya. Jadi nggak cuma yang ada di Bandung dan sekitarnya ya? Nggak cuma hanya Bandung, tapi Jabotabek luar pulau juga ada lah. Kenapa sih emangnya kamu nggak terlalu suka share latihan, suka share sehari-hari? Itu eksklusivitas dari Febri atau emang orangnya tertutup yang tadi Bo bilang? Kan ada yang suka semuanya di-share kan? Joget-joget juga di-share, ya, apa juga di-share. Kan orang kan beda-beda. Kalau Bo kan bukan tipe yang begitu. Kenapa? Ya. Selain menjaga gitu ya. Jadi seperlunya aja Bang, seperlunya aja. Karena saya juga tidak mau dinilai orang bahwa terlalu banyak sosial media gitu loh. Dibanding latihannya, dibanding apanya. Meskipun orang juga nggak tahu saya latihan setiap hari, setiap apa, ya kan? Orang hanya tahu orang yang posting itu orang yang latihan gitu kan. Dia belum tentu posting itu hanya latihan posting doang atau segala macam kan. Cuman kalau saya agak tertutup masalah itulah. Karena dia itu menjaga supaya supaya ya orang nggak tahu lah proses saya seperti apa gitu. Kegiatan saya seperti apa. Saya nge-share hanya yang momen-momen tertentu lah, momen tertentu yang mungkin orang harus tahu, dan saya juga menjaga ya privasi saya juga gitu loh. Orang yang harus tahu, orang yang harus tahu. Jadi saya jujur saya nggak bisa yang ibaratnya setiap gerak, setiap kegiatan saya story, saya posting, saya tuh nggak bisa. Ya abang bisa lihat sendirilah karena saya juga temenan di Instagram kan. Oh, jadi emang dari orangnya, dari Bonya sendiri yang emang begitu ya, emang nggak terlalu terbuka, nggak terlalu suka update, ya kan? Bukan karena diminta juga supaya jangan sering-sering posting ya, emang dari Bonya. Ya sebenarnya kalau tim malah tim saya ya, tim Instagram saya justru ya harus lebih ya, tim sosmed memang harus aktif katanya, ya ibaratnya bagi cerita segala macam. Saya paling nggak bisa gitu, makanya saya selalu nolak kalau misalnya disuruh posting segala macam. Saya posting ya sekemauan saya gitu loh, bahwa oh ya ini harus di-share, oh ya ini enggak gitu. Jadi bukan saya menjaga supaya saya lebih eksklusif, enggak lah. Cuman ya saya tuh saya ya lebih menjaga itulah. Selain saya sebagai pemain bola, dan juga saya ingin menjaga ya supaya ada batasan lah, maksudnya ada yang harus tahu publik dan ada juga yang nggak harus tahu. Oh, jadi sebenarnya tim sosmednya mah udah gregetan ya. Ayo atuh Bo, post deui atuh biar nambah lagi, biar nambah lagi. Ini susah banget sih gitu ya. Yang masalah foto segala macam, saya tuh nggak ya nggak mau juga, nggak mau saya. Kalau tim ya itulah maksa-maksa buat posting, buat story ya. Cuman saya enggak. Iya. Tapi kalau yang ngepost tetap Bo sendiri akun pribadinya. Kalau pribadi saya sendiri, tapi kalau iklan gitu saya nggak urus lah. Jadi ada tim juga yang udah ada timnya juga ya, yang bisa buat nggak nambah pikirannya kamu ya untuk yang begitu-begitu ya. Iya Bang. Berarti nanti kalau misalnya tentang pacaran atau tentang kegemaran sama Wulan Guritno gitu-gitu tuh nggak akan di-post ya? Siapa itu Bang? Itu Bang? Ya nggak tahu, saya dengar dari Hanif Randy. Ya fans saya Bang, saya ngefans banget. Katanya udah dibales tuh, katanya dikasih lambang emoticon gitu senyum dari Mama Wulan. Ngarepnya begitu Bang. Gak percaya, katanya si Hanif udah ngetek terus katanya dibales sama Wulan. Jadi ini ya, jadi pokoknya menjaga privasi dan memfokuskan, walaupun sekarang sosmednya paling tinggi, tetap itu bukan yang utama. Utamanya adalah main bola ya, Feb ya? Ya kan? Ya, kalau utama ya mungkin saya juga lebih aktif lah. Kalau saya ibaratnya mencari followers banyak. Iya. Saya nggak terlalu mikirkan itulah. Yang penting ya
Orang suka ya suka, orang nggak suka ya nggak suka. Itulah. Di tim siapa yang lu sering ya yang seangkatan Febri dan di bawah lah, kalau senior ntar kan nggak enak. Yang sering lu ajak ngobrol, lu ngapain sih? Mana posting wae gawe anak gitu. Ada nggak? Enggak lah, Bang, enggak. Hah? Si Jola ya? Terlalu apa? Si Jola ya? Hah? Si Jola atau si Beckham ya? Enggak, saya nggak pernah apa nyinggung masalah Instagram posting, enggak. Pribadi masing-masing, Bang. Beda-beda orang ya. Aduh. Kan si Jola sekarang lagi rame soalnya, Feb. Soalnya lagi rame TikTok. Rame apa itu? Ya pokoknya seru aja, denger-denger lagi seru gitu. Emang nggak suka minta saran dari kamu? Masa sih nggak ngobrol-ngobrol? Enggak lah, ya mungkin. Enggak pernah, Bang. Saya nggak pernah ngomongin masalah sosial media. Dan dialah. Bohong ah. Wah ya. Benar, Bang. Namanya kayak anak muda, itulah anak muda. Kalau saya apa ngobrol dekat mah ngobrol biasa aja, nggak pernah ngomongin masalah Instagram segala macam. Oh, masalah kabogo kumaha? Masalah kabogo. Oh. Enggak, saya nggak pernah nanya pacar, nggak pernah nanya apa-apa. Kenapa? Seramai itu kah? Kamu merestui nggak? Hah? Kamu merestui nggak pacarnya Jola? Ya kalau menurut dia baik ya kenapa enggak, Bang? Dia dewasa banget. Dewasa tuh depan ini aja, Bang. Oke. Segmen katanya dan sosmed-sosmednya udah. Kita ngomong sedikit tentang Persib, ya. Go. Saya wawancara Dado, wawancara Atep, wawancara Ferdinand, anak-anak yang dari diklat Persib, ya kan? Ya. Mereka termasuk orang yang merantau juga sebelum dari Persib Junior masuk ke Persib Senior. Karena persaingan dan juga seleksinya kan ketat dari Persib Junior ke Persib Senior kan? Ya. Nah, termasuk ya kayak kemarin Zola juga kan sempat ke Persela dulu ya kan? Betul ya? Nah, Febri kan termasuk yang Bo kan termasuk yang langka ini. Langsung jenjangnya tidak perlu merantau dulu kemana-mana, udah langsung masuk Persib Senior, langsung pemain utama dan performersnya luar biasa, langsung performanya mantep gitu. Itu emang sesusah itu ya, Bo, dari junior, dari diklat, dari Persib Junior untuk menuju ke senior? Ya, yang saya masuk di Persib 2016 itu, Bang, karena ya mungkin selain dari udah jalannya seperti itu ya, saya masuk di Persib, dan juga memang dulu itu pada saat Jenderal Sudirman. Oke. Jenderal Sudirman, turnamen yang harus mengisyaratkan U23, under 23. Pemain muda, ya kan? 2 ya kalau nggak salah, 2 apa 3. Nah, pada saat itu saya masuk sama Jola di Persib. Ya, pada betul. Tahun 2016. Dan dari situ saya alhamdulillah bisa sampai sekarang ya. Meskipun saya nggak mampir ke mana-mana tim ya kan. Tapi ya mungkin sudah jalannya seperti ini dan ya tidak terlepas dari usaha kerja keras saya juga, Bang, karena ya jujur memang siapa orang Bandung yang nggak mau main di Persib Bandung ya kan. Itu mungkin sebuah cita-cita dari kecil ya kan, dan termasuk saya juga. Pasti semua orang Bandung pasti menginginkan main di Persib Bandung. Dan alhamdulillah saya mungkin menemukan jalan pada saat Jenderal Sudirman pada saat itu, dan sampai sekarang saya bisa masuk di Persib. Selama saya bermain di Persib ya tentunya saya selalu berpikir bahwa
saya tidak mau menyia-nyiakan waktu dan atau kesempatan yang ada. Karena setiap pemain Bandung, setiap pemain Jawa Barat pasti menginginkan main di Persib, dan saya sekarang berada di posisi Persib, ya tentunya saya juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan lah ya Bang. Saya tidak mau kursi saya diambil orang, saya tidak mau kesempatan itu nggak datang ke saya. Jadi saya selalu berpikir bahwa ya saya harus menjadi yang terbaik lah. Selain pemain muda, saya juga ingin terus menampilkan pemain terbaik, karena ya itulah, itu cara supaya kursi saya masih ada di Persib. Nah, selain dari tim besar, selain dari banyak supporter yang mendukung, itu juga cita-cita saya dari kecil main di Persib Bandung, dan alhamdulillah saya juga masih berada di Persib, dan ya mudah-mudahan lah saya selalu dipakai, saya selalu menjadi tim utama selama di Persib. Dan yang angkatannya kamu dan ke bawah itu saringannya dari berapa banyak sampai bisa ke yang waktu kamu di Jenderal Sudirman itu, Bo? Kamu kan akhirnya terpilih ya, kamu dan Zola kan? Ya. Nah, sebenarnya tuh yang ngantri itu udah berapa banyak tuh? Saya jualan ya banyak Bang, itu kan dulu saya kan U21 masih aktif, karena kan dulu Persib 21 itu masih ada, masih kompetisi kan, masih Liga U21 itu. Persib itu masih main. Nah, dulu itu saya kan ceritanya masuk ke Persib tuh Jenderal Sudirman. Ya. Setelah itu saya dipinjemkan lagi, diturunin lagi ke Persib 21. Ya. Karena Persib 21 dulu lagi kompetisi juga. Nah, itu habis itu saya dari 21 saya lanjut main di PON Jabar. Oh iya. Nah, dari PON Jabar setelah juara langsung saya naik ke senior lagi. Itu jenjangnya di situ ya? Ya, saya dari masuk turun lagi ke 21, terus dipinjemin lagi ke PON, terus saya masuk lagi ke senior. Siapa waktu itu yang rekomendasi dan ngasih penilaian kamu diambil pas di Jenderal Sudirman, Bo? Tim pelatih senior? Pak Jajang. Pak Janur? Iya, Pak Janur. Apa kamu dibilang apa sama dia? Saya ngelihat kamu ini pemain larinya kenceng, apa ngomong apa dia? Saya kayaknya menerawang kamu bagus ini. Bilang apa dia? Enggak lah. Saya langsung dikasih tahu pelatih 21 aja dulu kan, Pak Budiman sama Coach Jaino. Dulu saya langsung dikasih tahu bahwa Feb, kamu main di senior kan. Dipanggil Pak Jajang kan. Oh. Udah pada saat itu saya langsung, sebelumnya saya ditelepon juga Pak Jajang, Pak Jajang. Ikut katanya dicoba sebelum kita ke Surabaya waktu itu, karena kan Dinas Sudirman mainnya di Surabaya kan. Saya ikut uji coba di Majalengka dulu, di telepon Pak Jajang, ikut dulu. Nah, dari situ saya uji coba ya, dan alhamdulillah saya juga masih bisa kepake lah Pak Jajang. Di Jenderal Sudirman tuh zamannya Vlado Jupe ya? Iya, Bang Firman pun masih ada. Firman masih ada, Konate masih ada. Nah, ya, Bang Jupe, Vlado. Masuk ke tim utama gitu, pemain-pemain senior, pemain-pemain top. Waktu itu akhirnya lo gimana tuh rasanya tuh? Terus mereka pada sombong, legek, atau bager-bager gitu tah senior? Jangan takut, jangan takut sama mereka. Nanti saya marahin kalau kamu mau ngomong jujur diomelin. Iya, jujur lah. Ya pertama main saya juga gemeteran Bang, melihat pemain-pemain senior kan, pemain timnas, pemain hebat juga. Juga Bang, saya agak canggung juga kan, selain dari supporter yang banyak, saya juga baru pertama kan, belum biasa juga. Ya canggungnya itu Bang, canggungnya saya kurang percaya diri aja, jadi saya takut salah lah, canggung aja. Tapi banyak masukan Bang Firman, terus Bang Pardi gitu, udah nggak usah canggung katanya.
lu kesini tuh karena main bola lu bagus. Jadi jangan canggung, keluarin aja semua kemampuan, jangan takut dimarahin segala macam. Iya bang. Tapi ya alhamdulillah bang, karena banyak ngobrol sama senior juga, terus ya mungkin senior yang lebih tahu situasi di lapangan, jadi lu harus gini. Alhamdulillah sampai sekarang juga ya, sampai dari mulai gemeteran, dari mulai takut salah ya sampai sekarang ya alhamdulillah saya juga sekarang ya bisa merasakan lah bisa menikmati main bola. Siapa senior yang waktu itu paling menurut Bo paling membantu dan paling kasih banyak masukan? Zaman itu. Iya Bang Firman, Atep juga, Bang Pardi. Dekat. Kalau yang paling cuek siapa? Nggak ada lah Bang, cuek. Apa? Baik. Semua welcome ke pemain muda Bang, baik-baik. Kalau di Bandung alhamdulillah Bang, saya senior yang baik-baik juga kan. Firman nonton juga ketawa. Jadi, ini mah. Jadi disupport ya dari senior juga ya. Iya. Nah, Bo waktu akhirnya masuk tim gede, ini kan bukan masuk tim utama kan bukan tentang Bo aja, tapi mungkin teman-teman SMA, teman-teman di ini itu pada gimana tuh? Pada dengar kamu masuk tim utama, pada datang ke rumah, WhatsApp atau pada ngapain tuh? Syukuran gitu kan susah masuk tim senior. Iya. Ada ceritanya nggak? Apa ya kayak WA dari teman-teman lama Bang. Feb, alhamdulillah sekarang Persib. Ya gitu Bang, kayak ngucapin selamat aja. Selamat via WA, via telepon. Ya intinya ya ngucapin selamat yang udah di Persib, mudah-mudahan langgeng di selamat, bulannya lebih maju, lebih sukses. Itu aja. Iya. Itu waktu zaman itu berarti kamu emang udah masuk jenjang tim Persib usia muda kan? U21 terus di bawahnya gitu kan? Oh iya. Saya dari U15 Bang. Dari U15 kan? Nah, dulu ada 15 naik. Dulu ada nggak yang pernah meragukan seorang Febri Haryadi bisa mencapai cita-citanya masuk tim Persib senior dan tim nasional Indonesia nggak? Zaman dulu. Kalau yang meragukan ya nggak tahu sih Bang. Cuman ya saya juga banyak saya juga pernah merasakan dicoret pada saat seleksi. Terus saya juga banyak lolosnya. Saya dulu juga pernah seleksi yang dulu provinsi itu Persib timnas U13, terus yang U19 Indra Sapri pun saya termasuk orang yang dicoret juga. Terus yang mau SAD Uruguay itu saya dicoret. Nah, waktu itu gimana lo? Kenapa? Sorry, berarti U19-nya Indra Safri yang angkatannya Evan kan? Yang sekarang main bareng kan? Ya. Terus SAD angkatannya siapa? Yama? Ya. SAD yang angkatannya Yama apa si Ryuji? Yang terakhir. Ryuji ya? Yama berarti Yama juga berarti. Ya, Yama. Ya. Terus apalagi tadi kamu pernah ditolak di mana lagi? Timnas U13. U13. Itu gimana dulu lo ditolak-tolak gitu? Terus down apa akhirnya apa yang membuat seorang Febri bisa membuktikan sekarang malah cespleng di senior, mencetak gol rudal waktu itu kan dari luar kotak dan wah pokoknya mah akhirnya bisa dibuktikan. Itu dulu waktu ditolak gimana rasanya tuh dulu? Penolakan itu. Kesel nggak? Ngadatnya? Ya kesel juga ada Bang, nyesel juga ada lah. Maksudnya saya juga yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi saya juga berpikir bahwa ya ini main bola gitu. Pasti ada in out-nya juga untuk kedepannya. Berarti saya masih kurang karena saya dicoret ya berarti karena kekurangan saya gitu, karena banyak kekurangan. Jadi ya itu juga batu loncatan saya untuk lebih latihan, kerja keras, lebih termotivasi lagi. Karena ya jujurlah setiap pemain bola yang ingin main di klub manapun ya,
kalau mengikuti dulu seleksi terus kecoret ya pastilah kecewa Bang. Pasti ada rasa buat greget buat buktiin bahwa gue juga bisa lah ya seperti yang mungkin pelatih itu harapkan atau pelatih itu yang inginkan. Jadi bagian dari motivasi saya juga Bang. Karena jujur lah orang itu ya ibaratnya orang kalau udah orang kalau udah dicoret merasakan sedih ya saya juga nggak mau lah hal itu terjadi lagi gitu. Jadi udah dicoret sekali ya jangan sampai dicoret 2 kalinya. Jadi ya selalu mengambil pelajaran ketika dicoret itu ya motivasi lah. Pasti untuk lebih kerja keras, lebih keras lagi latihan, banyak lagi berusaha. Gitu sih Bang. Waktu itu lu kalah saingan sama siapa tuh angkatannya Evan? Evan apa tuh? Ilamuddin kan. Ilamuddin sama Ilham sama Maldini ya? Kan. Saya kan bisa ya. Iya. Oh, Ilamuddin sama Maldini dulu ya, intinya ya. Pilihannya ya. Iya. Tapi waktu itu lu yang seleksi yang coach IS ke Bandung gitu pas keliling ya? Enggak. Saya langsung di Jogja. Oh, yang udah di Jogja, yang udah pada kumpul. Ya. Ya. Waktu SAD siapa saingan? Oh, saya enggak. Kalau SAD itu banyak Bang, karena itu kan dari Bandung, terus langsung naik di Bandung, naik provinsi. Jadi banyak itu saya nggak tahu saya. Dan saya juga nggak tahu yang berangkatnya siapa. Itu dicoret ya udah. Tapi itulah jalan hidup ya, dicoret di situ, dapat di Persib, di tim utama, di tim senior, dapat jalannya lagi dan sekarang juga main di tim nasional lagi. Bukan begitu, Bo? Iya. Tadi kan kamu bilang banyak banget nggak ngeliatin sisi-sisi pribadi yang privasi. Tapi ini buat motivasi yang muda-muda juga. Sekerja keras apa seorang Febri Bo Haryadi untuk bisa terus ada di pilihan tim utamanya Persib Bandung setelah dari junior masuk ke senior terus jadi pemain utama. Kamu kerja keras sesuai latihan yang ada apa kamu juga punya sendiri juga untuk bisa punya resep untuk menjaga kondisi kamu sekarang begitu? Ya, selain juga latihan di tim, saya juga harus tahu kebutuhan saya sendiri. Jadi saya harus selalu belajar dengan kekurangan pribadi dan juga selalu mengasah kemampuan pribadi. Saya sebagai pemain muda saya selalu menerapkan bahwa setiap latihan dimanapun saya harus selalu yang utama gitu. Yang utama bukan berarti dalam latihan selalu ada kompetisi yang utama, bukan. Tapi saya selalu Bang, Abang coba tanya orang yang pernah setim sama saya selalu latihan kalau ibaratnya kalau latihan syuting lah, latihan apalah, saya tuh selalu yang pertama gitu Bang. Saya nggak ngerti apa itu latihannya, belum pernah latihannya apa, tapi saya selalu di depan. Nggak tahu kenapa, karena saya selalu pengen di depan aja gitu. Apapun ya, kalau kayak latihan ibaratnya latihan fisik, latihan teknik yang mungkin saya nggak tahu apa ini latihannya. Cuman saya tuh pokoknya bisa nggak bisa saya dilihat, salah nggak, saya pasti dilihat aja. Meskipun orang tahu, yang di depannya nggak tahu, yang tahu itu saya pasti selalu di depan, saya pasti dominin segala macam di depan, saya selalu nggak tahu, saya pengennya seperti itu karena apa ya Bang ya, saya juga kalau mengikuti alur senior ya, yang udah senior kan ibaratnya dia udah mengalami semuanya lah, dia bisa di senior bisa awet, itu pun ya mungkin berkat kerja kerasnya dia dari muda gitu kan. Dan saya juga jangan mengikuti takarannya latihan dia gitu, tapi kita juga harus kita mengikuti sikapnya aja gitu. Kalau takaran latihan kan saya selalu ya ibaratnya saya sebagai pemain muda tentunya ya saya selalu ingin nambah aja Bang, menambah dalam arti ya kalau senior 1 putaran ya saya sebagai pemain muda ya harus 2 ya, contoh seperti itulah. Iya, jangan sampai Supardi udah 5 putaran lu cuma 3, dia kan udah senior. Ya itulah. Jadi jangan sampai yang muda malah yang loyo gitu kan. Muda yang harus lebih muda dalam segalanya lah. Ya. Nah, Bo, ini kan Bo ini dari jenjangnya udah memang Persib banget lah dari junior ya. Terus akhirnya sampai ke U21 sampai ke senior. Sekarang
di tengah teman-teman yang juga ada yang dari mana-mana main di Persib. Satu waktu kan sepertinya nih Febri Haryadi pasti akan, sepertinya menurut gua akan menjadi kapten Persib. Waduh. Itu ada cita-cita seorang Bo nggak seperti itu? Karena untuk tim yang dicintai, putra daerah, loyal sama timnya, lengkap dong kalau akhirnya juga menjadi kapten tim Persib. Gimana Bo pendapat? Ya. Saya sendiri Bang, saya sendiri tuh dari SSB ya, dari SSB sampai sekarang pun saya tuh bukan nggak pernah mau ya. Saya tuh saya nggak bisa lah kalau jadi kapten itu, karena menurut saya tidak ada jiwa leadernya tuh, nggak ada Bang. Karena ya namanya kapten ya Bang, maksudnya kapten itu bagian dari perwakilan pelatih yang di pinggir kan, menginstruksikan pelatih, mengingatkan atau yang ngomando segalanya lah. Saya itu jujur saya nggak bisa Bang, saya nggak bisa kalau jadi kapten, karena selain dari saya tidak ada punya jiwa pemimpinnya. Ya saya nggak ada basic itu loh, karena saya dari kecil pun nggak pernah saya jadi kapten, meskipun saya lama di tim, saya nggak pernah. Jadi berat lah buat saya kalau tim itu. Tapi kapten ya. Tapi kapten itu nggak mesti dari lahir jadi ada jiwa kepemimpinan. Nanti bisa terbentuk, apalagi Iya. Bo contoh buat yang lain juga. Tapi kalau satu waktu, Bo, lo jadi kapten ditunjuk, apakah lu siap? Jangan saya gitu. Ya kalau ditunjuk ya mau nggak mau Bang. Karena mau nggak mau lah Bang. Tapi pasti banyak pertimbangan lain lah. Tapi pemikiran saya ingin jadi kapten di Persib, enggak lah. Iya enggak, tapi kalau ditunjuk mah harus bisa mengemban itu ya. Iya. Ya. Ini ada iseng-iseng gua. Pernah main sama Ebol juga kan? Iya. Sebenarnya enakan umpannya Ebol apa enakan umpannya Dado sih? Hah? Satu tipe juga Bang. Nah makanya aku mau nanya, lebih enak, lebih nyam-nyam umpannya Ebol apa umpannya Dado? Ya mungkin saya karena lebih sering sama Dado ya, jadi ya Dado juga udah tahu gitu. Tahu saya lari kemana, kasih bola kemana. Kalau Ebol kan saya satu tahun saya kenal. Dan itu juga jarang, senior ya. Ya, cuma saya juga dulu zamannya Ebol itu ya saya masih jadi supporter lah. Lebih kuatan nabraknya Kim apa Haryono? Kalau nabrak ya Masar. Lu latihan pernah ditabrak juga? Kalau dekat ya bahaya juga. Emang begitu orangnya ya? Nah ini udah mau akhir kita ngobrol nih. Dari wawancara gue, salah satu yang bilang bule di Persija ya? Ya. Temen di timnas kan, bilang kan gue nanya siapa pemain dengan lari paling cepat, ya dia bilang Febri sama Rico kan gitu kan. Nah itulah pemain ugal-ugalan kalau di sini gitu, ibarat motor tuh drag race ya kan. Itu emang udah alami seperti yang tadi Bo bilang, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan mah nggak ada di saya lah. Lari ini emang nggak usah pakai latihan udah larinya kenceng, apa ada kiat khusus sampai sekencang itu larinya? Masih bisa sambil step over lagi? Kalau latihan khusus sih nggak ada Bang. Cuman ya mungkin bawaan juga yang nggak mungkin lah ya, bawaan tanpa latihan gitu kan. Cuman ya nggak tahu, orang bilang larinya kenceng, tapi saya sendiri nggak merasa sendiri saya paling cepat, nggak merasa saya lari cepat. Cuman banyak orang juga yang bilang larinya cepat. Pernah ngitung nggak 100 meter berapa detik? Kemarin sih terakhir di yang tes Coach Sintayong itu kemarin, cuman nggak. Berapa? Lupa saya Bang. Lupa ya, tapi ya ternyata katanya larinya kencang. Saya juga inget banget tuh waktu lu dapat umpan terobosan dari Vlado, inget gak Jenderal Sudirman itu ya? Apa Liga tuh? Yang viral itu, karena
Itu yang bener-bener ngeliatin lari kamu waktu itu tuh. Terus ditambah komentatornya kan gila. Jadi heboh lah itu tuh. Ya, ya. Ingat nggak cerita gol itu? Ya, ya, ingat. Ingat ya? Itu kan Siba itu Bang. Siba. Iya. Ingat ya, itu dulu Yang gimana tuh? kan yang melahirkan keretakan dalam rumah tangga Iya, itu kan. iya, itu. Kalau jebret itu angkatannya Evan Dimas. Kalau keretakan rumah tangga itu Ya, ya. gerakan lu itu. Umpan membelah lautan dari Plado, berlari antar kota dan provinsi, menimbulkan keretakan rumah tangga prahara lawan kan? Eta. Prahara ya. Bang, itu saya begitu buka sosmed tuh, keretakan rumah tangga. Wah, ini ramai banget nih di media. Ternyata komentatornya juga. Saya bilang, gitu. Febri Haryadi inilah yang dari tadi menjadi penyebab prahara keretakan rumah tangga pertahanan lawan, cek aing teh. Jadi bukan prahara rumah tangga orang, prahara rumah tangga pertahanan lawan. Iya, pasti sama orang disangkut-sangkut sangkut pautin. Tapi Bo, lawan terberat siapa kalau di fullback yang pernah kamu temuin? Menurut lu yang paling susah lewatinnya? Ya Hajrin sama Rezaldi Bang itu. Karena mungkin selain dari dia sudah lama juga satu tim di timnas, ya dia juga tahu lah karakter saya. Jadi ya dia pasti tahu lah. Jadi saya agak susah kalau ngadep Bule sama Rizky Fajrin. Rizky Fajrin. Padahal mereka berdua bukan tipe yang lari ya. Padahal bukan tipe yang ngajak adu lari ya. Ya tergantung bolanya juga Bang. Iya. Enggak, kalau kayak Ardi kan kelihatan emang tukang lari juga tuh. Sebenarnya kan Bule sama Ricky saya lihat lebih ke taktikal kan. Dia mah lebih nunggu, lihat. Ya betul. Tapi dia tahu gitu. Tuh Bang. Tahu pada saat saya pegang bola, dia pasti tahu. Jadi dia mundur sampai akhirnya dia ngulur supaya saya nggak ngelewat dia dengan cara nggak ngajak adu lari. Balap lari. Iya. Oh, jadi perlu kecerdikan ya. Perlu kecerdikan ternyata untuk ngawal seorang pembuat prahara dalam keretakan rumah tangga pertahanan lawan. Yang terakhir, Bo, menjaga hubungan sama Bobotoh gimana seorang Bo ini? Kadang main jelek, bukan main jelek, main bagus, tapi kadang mainnya nggak sesuai keinginan Bobotoh gitu. Menjaga perasaannya bagaimana itu selama ini? Menjaga hubungannya? Ya saya juga selalu mengapresiasi lah, selalu menghargai apa yang udah Bobotoh kasih pada pemain ya, semua pemain. Tapi saya juga selalu pikir bahwa ya Bobotoh juga hal yang penting Bang di dalam permainan ya. Selain juga menggairahkan saya di lapangan, juga menjadi stamina buat pemain selama di lapangan. Jadi hal yang normal buat saya ya menanggapi Bobotoh, menanggapi komentar Bobotoh, baik buruknya Bobotoh. Mau Bobotoh bilang, lu main jelek, lu main sekarang nggak bagus, lu apa segala macem hal yang buruk ya tentang saya. Ya saya selalu berpikir bahwa ya itu mungkin bentuk kecintaan Bobotoh terhadap saya. Yang jelas ya memang saya juga percaya bahwa di dalam hidup, di dalam performa sepak bola juga saya percaya bahwa di dalam hidup itu pasti ada turun, pasti ada naik. Jadi saya tidak peduli orang dukung saya ketika saya main bagus, saya tidak peduli orang yang judge saya pada saat jelek, tapi hal yang terpenting buat saya itu saya selalu menikmati semua prosesnya. Baik saya lagi down, baik saya lagi dipuji-puji, baik saya lagi dihina-hina, ya itu hal normal lah buat saya. Karena mustahil lah Bang, sekelas Ronaldo, sekelas Lionel Messi itu udah menjadi pemain dunia pun, dia juga pernah melakukan hal yang salah. Dia sering melakukan hal salah, sering juga dikomentator orang, sering juga sering kali dibully segala macam. Itu hal normal. Karena menurut saya memang orang yang sudah dikenal atau diidolakan, pasti setiap langkahnya selalu dikomentari, selalu dilihat. Jadi ya saya selalu berhubungan baik dengan Bobotoh, ya saya tidak memikirkan dia sudah menghina saya, dia selalu menghina
ya tentang kejelekan saya tidak peduli lah, karena ya bobotoh buat saya terpenting di dalam permainan di lapangan. Ya, karena tentu selain pujian kita juga harus mendengar masukan ya, walaupun tentu kita pilih-pilih juga masukannya yang seperti apa. Nah, Kita dipuji ya, kita juga siap dihina juga ya kan. ya. Karena pastilah pasti Kita dipuji, kita siap dihina dan siap menghina balik nggak? Nah, tapi Bo, ini paling terakhir, saya lihat postingan kamu juga yang ngepost anak kecil yang pakai baju dengan tulisan nama Febri Haryadi ya. Tahu nggak lu posting itu? Nah, ini pesan untuk para pendukungnya Febri Haryadi yang kalau dia beli kaos, kalau dia beli jersinya tuh Febri Haryadi punya impian seperti Febri Haryadi. Kata-kata apa yang bisa disampaikan sama Bo untuk para anak-anak yang punya mimpi seperti Febri Haryadi ini? Ya, buat yang selalu dukung saya, baik dalam keadaan down, baik dalam keadaan bagus juga, ya saya ucapkan terima kasih juga buat dukungan selama ini. Perlu kalian ketahui bahwa ya di dalam sepak bola juga saya tidak selamanya main bagus dan saya tidak selamanya juga main jelek. Kita harus selalu menikmati prosesnya apapun itu, dan harus selalu mempunyai mimpi juga yang tinggi, mimpi yang besar, karena hidup juga kita harus ada tujuan, dan selalu kejar cita-cita kalian setinggi apapun. Jangan sampai kita putus asa. Jadi ketika jatuh kita harus bangkit lagi, kita harus kejar lagi cita-cita sampai akhirnya kita menemukan cita-cita yang menurut kita itu udah dicita-citakan dari awal, dan gimana caranya kita harus mempertahankan itu. Kita harus melebihi apa yang udah kita cita-citakan, yaitu menjaganya dengan cara selalu bekerja keras, selalu bermimpi besar, dan jangan lupa juga selalu berdoa untuk kesuksesan kita. Amin, 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 amin. Terima kasih Febri Bo Haryadi yang sudah mau mampir di Jebret Talks, nemenin sahurnya Jebreters nih semuanya sambil berdonasi juga. Sudah sharing, kasih cerita yang menginspirasi, ketawa-ketawa juga udah. Semoga juga masih panjang karirnya di klub maupun juga di timnas ya, Bo. Semakin maju, semakin tinggi, semakin keren dari sekarang, dan semakin nambah ya. Pasti ini kan pemain bola hobinya koleksi mobil, koleksi rumah ya. Mudah-mudahan nambah juga segala koleksi harta, materi, dan kekayaan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi kita di Jebret Talks reguler. Terima kasih, selama bulan Ramadan ini kalian sudah bergabung. Thank you. Terima kasih.